Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keden Otomotif. Salam Keden Mobil. Kali ini aku mau kasih tahu lelekku semua tentang cara ngecek mobil ya sebelum kalian perjalanan jauh. Ya, ini jadi videonya udah pernah aku share di Reels, tapi ini versi yang lebih lengkap ya. Jadi ini penting karena mobil ini perlu kalian cek kondisinya sebelum kalian perjalanan jauh. Oke, yang pertama yang paling penting itu yang kalian cek adalah air radiator ini yang paling penting yang pertama kali ya, karena kalau air berkurang itu tandanya ada kebocoran atau bisa jadi deksel kalian itu udah bengkok, jadi nyampur ke oli lah dan sebagainya. Jadi ini dicek dulu ya. Jadi ngeceknya itu jumlahnya pertama ya, ini kan batas maksimal itu ada minimalnya. Minimalnya ada di antara tengah-tengah inilah gitu kan. Terus kalian lihat juga warnanya itu masih warna air radiator enggak. Jadi kalau air radiatornya warna merah, kalian pastikan warnanya merah atau hijau gitu. Atau kalau memang kalian pakai air biasa, warnanya masih air biasa ya. Jangan warnanya kopi susu, karena kalau udah kopi susu artinya air radiator itu udah nyampur dengan oli ya. Jadi itu udah sangat berbahaya dan jangan dibawa lagi mobilnya, langsung masukin ke bengkel aja kalau kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian cek level oli ya. Jadi kalau ini kalian ambil, kalian lap dulu sebenarnya, ini di lap, habis itu dicolokin lagi sekali lagi, baru lihat level olinya minimal ada di tengah antara dua titik itu. Titik yang atas itu adalah titik paling maksimalnya. Nah, ini juga warnanya kalian cek Kalau misalnya warnanya itu udah kopi susu juga atau warnanya terlalu hitam pekat, itu sebaiknya kalian cek ke bengkel aja. Kalau kopi susu wajib dicek ke bengkel karena itu pasti udah nyampur olinya. Tapi kalau warnanya hitam pekat itu kalian udah kelamaan ganti oli. Itu paling Kemudian ada per oli-olian lain, ada oli power steering. Nah, ini oli power steering ini penting juga kalian cek. Jadi level olinya kalian cek masih ada atau enggak, karena kalau kurang dia akan berat power steeringnya, kemudian dia akan bunyi dengung dan lainnya lah ya. Nah, itu oli power steering. Kemudian oli minyak rem ini juga harus kalian pastikan. Di sini juga ada maksimal minimalnya. Kalau bisa kalian buka, pastikan oli remnya ini masih ada. Jadi kalau nggak ada itu sangat berbahaya Bisa jadi rem kalian nggak akan berfungsi dan ABS-nya juga bermasalah. Nah, kalau kalian pakai Matic, berarti kalian cek juga nih oli Maticnya ini masih ada, kondisinya gimana, warnanya masih merah atau enggak, karena oli Matic ini warnanya merah sama kayak power steering ya. Jadi ini kalian pastikan kalian campur juga sama kayak cara kalian ngecek oli mesin. Nah, itu untuk oli Matic. Nah, kemudian ini baterai Baterai ini juga penting kalian cek kondisinya. Memang baterai ini hanya untuk starter awal sih biasanya mobil ya. Kalian cek aja kondisinya. Kalau masih hijau kayak gini berarti nih masih baik. Tapi kalau udah kuning gitu, udah putih gini berarti kurang strom. Kalau ini berarti udah nggak berfungsi lagi kalau udah merah warnanya ya. Nah, itu untuk baterai Nah, ada lagi fan bell. Nah, fan bell ini itu kalian cek dalamnya ini Nah, kalau ini kan udah mulai retak-retak Ini kalau bisa kalian ganti, karena ini kalau putus di jalan ini akan merepotkan kalian Kalian bakal nggak bisa starter, lampu nggak hidup, terus dia nggak ngecas akinya juga, ini yang nggak main gitu kan. Banyak sekali masalah yang terjadi kalau fan bell kalian itu putus. Jadi segera ganti. Fan bell itu nggak mahal dan gantinya juga cukup gampang. Nah, habis itu wiper wiper ini juga kalian harus perhatikan. Kalau misalnya udah karetnya udah keras, itu baiknya kalian ganti. Jadi nanti nggak merusak kaca kalian. Dan kawannya wiper adalah air wiper gitu ya. Itu kalian isi di dalam kap mesin tadi. Jadi pastikan itu bisa berfungsi semua, karena kalau hujan dan misalnya kalian kena debu dan sebagainya itu nggak berfungsi, itu bakal merepotkan kalian di jalan Sama juga dengan yang di belakang ini juga kalian perhatikan, karena biasanya yang belakang ini luput dari perhatian. Kalau aku penting karena untuk melihat ke belakang ya, sama air wiper yang di belakang ini pastikan berfungsi kalau memang ada fiturnya ya. Lampu rem, lampu mundur, lampu sen itu semua kalian pastikan hidup juga yang di depan ya. Lampu headlamp itu juga paling penting juga per lampu-lampuan, apalagi kalian bakal perjalanan malam ya. Jadi kalian perhatikan, karena kadang-kadang kita nggak tahu nih, misalnya kayak lampu rem itu kita nggak tahu udah mati sebelah, ternyata itu harus dicek juga karena lampu rem, lampu mundur itu semua untuk fitur keselamatan ya, jangan lupa. Nah, untuk ban kalian juga harus ngecek ya, minimal ketebalannya lah gitu ya, sama tahun produksinya. Kalau misalnya masih tebal kayak gini, ini aman sekali untuk dibawa jalan. Tapi kalau udah tipis saran aku segera gantilah ya, karena memang ban ini salah satu yang paling penting juga dalam perjalanan ya. Mungkin itu
Oke, yang terakhir lah, kalian juga harus lihat nih di bagian speedometer itu jangan ada muncul indikator yang aneh-aneh lah gitu ya. Kalau misalnya ada cek engine atau ABS-nya hidup, airbag-nya hidup, SRS dan sebagainya, itu segera kalian cek ke bengkel untuk di scan supaya leleku semua tuh tahu apa sih kendala dari sensornya, elektrikal ya. Kalau tadi kebanyakan di mesin kita cek itu mekanikalnya. Nah, mungkin itulah yang bisa leleku semua terapkan sebelum leleku semua perjalanan jauh. Mungkin untuk kalau yang kaki-kaki itu kalian akan merasakannya pas di jalan ya, pas belok, pas di jalan itu kalian akan merasakannya bunyi dan nggak enak lah gitu mungkin ngerasanya, termasuk shock juga mungkin keras dan sebagainya. Nah itu juga kalian bawa aja ke bengkel, tapi itu masih bisa dibawa jalan. Cuma kalau udah parah ya jangan juga lah ya gitu kan. Dan itu juga bukan suatu hal yang tiba-tiba langsung rusak, itu enggak, tapi dia rusak karena kemakan umur ataupun karena memang pemakaian gitu untuk yang kaki-kaki. Nah itu mungkin yang bisa aku sharing sama leleku semua. Mudah-mudahan kita aman semua di jalan, mobilnya pun nyaman, dan leleku semua bisa selamat sampai tujuan dengan mobil yang nyaman dan aman. Terima kasih udah menonton, subscribe jangan lupa, komen juga, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.